Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pulau Borang beserta perangkatnya, yang kami hormati keluarga besar Bapak Ruslan, yang kami hormati keluarga besar mempelai laki-laki Bapak Ridwan almarhum dan Ibu Nurbaya beserta rombongan, mengucapkan selamat datang. Yang sama-sama kita hormati khususnya kedua calon mempelai yang berbahagia, yang kami hormati para alim, ulama, para ustadz, Bapak Haji dan Ibu Haja beserta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan cendekiawan. Yang kami hormati seluruh lapisan masyarakat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tidak mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama dan gelarnya. Rumah Bapak Ruslan dalam memenuhi undangan akad nikah anaknya, yaitu Risa, putri pertama dari Bapak Ruslan dan Ibu Amna, dengan pangeran pujaan hatinya yaitu Juni Amsyah Purnamo, putra pertama dari pasangan Bapak Ridwan almarhum dan Ibu Nurbaya, yang datang dari Desa Siju, yang insya Allah sebentar lagi akan kita ikuti bersama prosesi akad nikahnya. Salawat serta salam dan tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis akad nikah yang diridhoi Allah Ta'ala, untuk perwakilan dari pihak laki-laki silakan dibuka terlebih dahulu dan disaksikan bersama. Yang ngicipnya. Ini adalah suatu adat dua kebudayaan yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Itulah disebut akulturasi. Tepak-tepak ini kundingan sudah dimakan menjadi pengindangan. Bukan cepat, bukan gampang, inilah menjadi kenangan. Kesira Pulau Padang langsung ke Mekahan. Kalau sudah diselesaikan, mohon maaf, langsung dinikahkan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi serah terima tepak. Dalam hal ini artinya pihak wanita sudah menerima apa yang telah dibawa oleh pihak laki-laki. Acara yang ketiga yaitu pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Dinda kita Denis. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengar, khususnya untuk kedua mempelai, agar diberikan kelancaran dalam pelaksanaan diri yang dirahmati Allah Ta'ala. Acara yang keempat yaitu khutbah nikah, dalam hal ini yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Madisa. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. أما بعد. Alhamdulillah, syukur hadrat Allah yang maha ghafur, yang memberikan nikmat yang tidak terukur dan yang kita rasakan di sepanjang umur. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa terlipat curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dan keluarga, sahabat, saudara serta menerus perjuangan beliau hingga ke akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sini saya akan sedikit memberikan nasihat perkawinan sebagai syariat yang kita sebut sebagai akad. Akad nikah merupakan salah satu kejadian yang sakral untuk kehidupan seseorang. Dalam ini saya ingin memberikan sedikit nasihat. Yang pertama kepada anak David, Jun, sebentar lagi kamu akan diakad nikahkan oleh wali nasab, disaksikan 2 orang saksi khusus, dan kita semua di sini yang hadir. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan kelak. Kemudian daripada itu, setelah diakad nikah, maka seorang suami memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban. Yang pertama ialah tanggung jawab, itu meliputi sekunder dan juga spiritual. Kemudian hak atas istrimu, yang mana yang Rasulullah katakan milkul manfaat, milik untuk diambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti memelihara seorang budak. Kemudian daripada itu, yang ketiga adalah kewajiban. Setelah menjadi seorang suami, maka kewajiban kamu sebagai suami harus memenuhi baik itu nafkah lahir maupun batin. Yang mana nafkah lahir sebagaimana telah kita ketahui bersama, baik itu merupakan sandang pangan dan papan, yang mana yang kesemuanya itu teriring berjalan waktu akan mudah dan bisa dipahami. Kemudian daripada itu harus memenuhi nafkah batin, yang mana selintas yang sering kita dengar bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafsu, tapi lebih jauh daripada itu, yaitu mampu memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa ikhlas dan ridho kepada istrimu, yang mana yang dalam hal ini yang insya Allah sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan, maka ini ada kaitannya tentang dunia dan akhirat. Dalam hal ini seorang istri selain atau yang pertama-tama ya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang istri harus taat kepada suami. Orang yang pertama yang harus engkau taati adalah suamimu, sepanjang perintah dan larangannya untuk tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, seorang istri harus mampu, harus pandai menjaga kehormatan rumah tangga, kehormatan diri, juga kehormatan atau harta suami nanti. Di tengah-tengah media komunikasi, jadi hadirkan menu-menu terbaik dalam rumah tangga kalian nanti. Namun tetap jangan lepas, semua yang telah terjadi untuk malam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun alasannya, tidak ada istilah yang kebetulan. Bukan karena seringnya bersama, seringnya berjalan berjuang bersama, terus kalian berjodoh, itu bukan. Sama sekali bukan alasan. Namun ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian daripada itu, mungkin dalam hidup rumah tangga bukanlah sesuatu yang sebentar. Kalau berbahasa kita nyesat umur pacak ngaleh, tapi nyesat berumah tangga tidak. Karena kami yang di sini mungkin sudah puluhan tahun, tidak bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan sampai menemui ajal, pertahankan komitmen rumah tangga. Artinya hidup rumah tangga itu tidak sebentar. Jadi wajar kalau ada di dalam rumah tangga ada pertengkaran, itu wajar, karena itu adalah bumbunya rumah tangga. Namun jangan sampai
perselisihan, pertengkaran itu akan menjadi keretakan, apalagi sampai terjadinya perpisahan. Kalian berdua harus memiliki komitmen dan harus konsisten dengan komitmen itu, yang insya Allah pada malam hari ini atau semasa muda atau semasa bahagia kamu itu yang harus kamu pertahankan. Sedikit saya ingin memberikan penjelasan pertama kepada Jun, calon istri Morisa adalah seorang wanita umat akhir zaman. Dia tidak setangguh Khadijah radhiyallahu anha, dia tidak setabah Aisyah radhiyallahu anha, bahkan tidak seistimewa Fatimah binti Rasulullah SAW. Namun dia hanyalah umat akhir zaman yang mencoba taat kepada Allah dan berusaha untuk taat kepada suami. Apabila ia bersalah, tolong tegurlah dia. Apabila dia terlanjur melakukan kesalahan, kehilapan, bimbing dan binalah dia. Begitu juga Reza, calon suamimu Juni. Dia juga seorang insan biasa. Dia tidak setangguh Nabi Adam alaihissalam, tidak sesabar Ibrahim alaihissalam, juga tidak seganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Namun calon suamimu adalah umat akhir zaman yang mencoba untuk taat kepada Allah dan berbakti kepada keluarga dan juga hidup dalam rumah tangga. Apabila ia berbisa, kamulah penawarnya. Apabila terlanjur melakukan kesalahan, kehilapan, bersabarlah dan jangan sungkan untuk selalu bermusyawarah dalam kekeluargaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirallahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita simak bersama tadi nasihat pernikahan, khususnya untuk wejangan bagi kedua mempelai agar kedepannya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, acara yang selanjutnya yaitu akad nikah. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh P2 UKD Bapak Robiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama untuk memberi berkat dan doa kepada kedua mempelai ini. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali membaca surat Al-Fatihah. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitil kiram ajma'in. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mau apa ni? Apa wafat? Bisa suka ke dinikahkan dengan Jun? Jawab. Ini mas kawin seperempat ni. Ya. Terima aja, jangan naik. Dengan kau menikahkan Jun binti Ridwan dengan anakmu bernama Lisa. Jun, kau menikahkan dengan anakku bernama Risa dengan mas kawin seperempat suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Allah ya Rahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan alimin hamdan wafi'u kasim majida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalalaikal karim azim sultanin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ismi Muhammad. Allahumma al-duni dengan Isa kama Adama wa Hawa wa linabihuma kama waqta Sulaiman wal Bilqis wa linabihuma kama alaka Yusuf wa Dhuliyha wa linabihuma kama alaka Ibrahim wa Mansara wa linabihuma kama alaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti khalifatul kubra wa satarida. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع سيغفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya, Jun bin Ridwan berjanji sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Risa binti Ruslan dengan baik, musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sighah ta'liq atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya: 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama.
dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 sebagai iwak pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwak itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam CQ, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat untuk keperluan ibadah sosial. Majelis pernikahan yang saya hormati, selesailah sudah acara kita, yaitu akad nikah Jun dengan Risa. Maka kedua mempelai ini sah menjadi pasangan suami istri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, selesai sudah acara prosesi akad nikah kita pada malam hari ini antara Juni Angsyah Purnomo bin Bapak Ridwan almarhum dengan Risa binti Ruslan. Alhamdulillah tanpa suatu hambatan berjalan dengan lancar. Pada malam hari ini 24 November 2023, Juni Angsyah Purnomo dan Risa dinyatakan sah sebagai menjadi pasangan suami istri, sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Saya yang bertugas sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pulau Barang Bapak Mustafa serta istri dan jajaran pemerintahannya. Yang kami hormati Kepala Desa Sibu Bapak Ahmad beserta istri dan jajaran pemerintahannya. Yang kami hormati keluarga besar mempelai wanita Bapak Ruslan beserta istri. Yang kami hormati keluarga besar mempelai laki-laki Bapak Ridwan almarhum dan Ibu Nurbaya beserta rombongan dari Desa Sibu. Yang sama-sama kita hormati khususnya kedua mempelai yang berbahagia. Yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama dan gelarnya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya kita semua bisa berkumpul di Balai Desa Pulau Barang ini memenuhi undangan Bapak Ruslan sekeluarga besar dalam rangka acara resepsi pernikahan putrinya yang bernama Risa dengan pangeran pujaan hatinya yang bernama Juli Angsa Purnomo. Salawat serta salam dan tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hadir, khususnya sebelah besan beserta rombongan yang berasal dari Desa Sibu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada hari ini sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang kedua yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran dalam hal ini yang akan dibacakan oleh mempelai pria yaitu Juni Angsa Purnomo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum litaskunu Inna fi dzalika la
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang ketiga yaitu kata sambutan penyerahan mempelai pria. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin dari Desa Sidi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa mani tada amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Pulau Parang beserta Ibu, yang terhormat Kepala Desa Siju beserta Ibu Kepala Desa, yang terhormat Ketua BPD dari Desa Pulau Parang maupun dari Desa Siju ataupun dari desa tetangga, Bapak Ibu saudara hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi syukur bagi Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara hadirin sekalian, kepada khususnya desa kami dari Desa Pulau Parang, pada Bapak Ruslan beserta Ibu, di sini anak kami ini yang bernama Judi Angsa Purnomo. Kalau dilihat dari segi postur tubuh ataupun umur, insya Allah sudah itu layak membentuk tali rumah tangga. Semoga apa yang direncanakan oleh Anda berdua ini selalu dirahmati dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya diberikan keturunan yang baik-baik, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu khususnya besan kami dari pihak keluarga besar laki-laki banyak mengucapkan ribuan terima kasih pada khususnya keluarga besar besan kami yang telah menempatkan kami pada tempat yang sebaik-baik mungkin, yang selayak-layak mungkin, dan itu kami ucapkan alhamdulillah, terima kasih keluarga besar besan kami yang telah menempatkan kami pada tempat yang semestinya. Pak Ruslan beserta Ibu, jika adik kami bertempat di rumah Bapak besan kami, tentunya maka anggaplah adik kami ini sebagai anak sendiri dan juga jangan dianggap sebagai menantu Pak. Dan jika ada sifat dan perilakunya yang kurang baik, tentunya kepada khususnya warga Desa Pulau Parang ini mohon dibimbing Pak, Bu, khususnya tokoh besar dari Desa Pulau Parang, terutama ditekankan untuk diunjuk pendidikan yaitu agama tentunya. Dan di sini kami membawa oleh-oleh cantingan tangan seala kadarnya, dan di sini ada pohon kelapa, pohon pinang, kue, dan perlengkapan alat dapur yang bisa ditanam, mohon ditanam, yang bisa dimakan, tolong dimakan, yang bisa dimanfaatkan, tolong dimanfaatkan, khususnya kepada desa kami dan juga Pak Kades dari Desa Pulau Parang. Di sini kami membawa sedikit, mungkin ada juga rombongan. Apabila ada tutur sapa yang kurang berkenan daripada rombongan kami dari Desa Siju dan juga dari Desa Seringlang, Pak, jadi mohon dimaafkan. Mungkin singkat saja Pak, Bu, itulah sampai daripada saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
atas sambutannya kepada Bapak Zainuddin dari Desa Siju. Selanjutnya kata sambutan penerimaan dari mempelai wanita dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Raden dari Semantor. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Kepala Desa Pulau Parang Bapak Mustafa, Kepala Desa Siju yaitu Bapak Rahmat, dan tak lupa kepada Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan, baik yang dari Desa Pulau Parang maupun dari desa-desa tetangga. Wabil khusus kepada besan kami yang datangnya dari Siju, ya, yaitu Bapak Ridwan Almarhum, yang dalam ini, yang di depan ini adalah Bapak Wildani dari Purbaya. Benar, ya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara pernikahan keponakan kami, yaitu Risa Putri binti Ruslan dan Ibu Amnah. Kepada besan kami juga mohon maaf kalau dalam penyambutan kami salah sambut, kami salah angguk, kami salah tengok, kami salah sebut nama, kami salah penempatan, tempat salah duduk, duduk salah tempat. Yang seharusnya Bapak dan Ibu kami dudukkan di depan, namun terduduk di belakang. Sekali lagi kami mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh segenap panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sejak dari awal sampai nanti berakhirnya acara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan jerih payah Bapak Ibu panitia semuanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tadi besan kami telah menyampaikan katanya ada bawa-bawaan baik, kami terima dengan senang seluruh bawaan-bawaan ini. Bagi kami bukanlah berapa jumlahnya, tapi bagaimana besan itu menghargai, besan itu membawa oleh-oleh. Terima kasih kami ucapkan yang setulus-tulus kami. Setelah dia melaksanakan pernikahan, maka kami menitipkan pesan kepada teman kami. Wahai Risa, wahai Juliansa, setelah kalian melaksanakan ijab dan kabul, istahlalna furujakum bi kalimatillah, maka dihalalkan hubungan di antara kalian berdua yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegangan haram, bertemu haram, mikirnya lagi haram. Tapi setelah kalian menikah, setelah kalian mengucapkan ijab dan kabul, maka halal. Pegangan halal, saling jenguk halal, semuanya halal. Halal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kalian menikah, Juliansa, Risa, ada tanggung jawab di atas pundak kalian semua. Apa itu tanggung jawab? Ada hak dan kewajiban antara kalian berdua. Apa hak suami, apa hak istri? Apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri? Tentulah pesan kami selaku mama, jangan menuntut hak, tapi laksanakan kewajiban. Secara otomatis hak istri akan terpenuhi. Laksanakan kewajiban seorang istri, maka hak seorang suami terpenuhi. Apa itu kewajiban seorang suami? Kewajiban seorang suami itu ada 5. Kau harus memenuhi atas istrimu, yaitu sandang, pangan, papan, perhatian, dan pendidikan. Pertama sandang, kau beli kau penuhi kebutuhan sandang. Sandang itu artinya pakaian. Belikan dia pakaian.
ya, pakaian yang panjang, pakaian yang longgar, pakaian yang menutup aurat, itu yang benar. Itu tanggung jawab laki, ya, berikan. Yang kedua, sandal, pangan. Yang kedua, pangan. Ini yang sangat penting. Pangan itu artinya makanan. Berikanlah istrimu makanan-makanan yang halal, halalan, thayyiban, mubarakah. Jangan maling, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang tanpa hak. Itu kewajiban kamu. Carilah pekerjaan yang halal supaya bini kau makan makanan halal. Nauzubillah min dzalik. Bagi kita semua Bapak dan Ibu, jangan makan makanan haram. Besar pengaruhnya makanan haram itu Bapak Ibu. Kalau makanan itu halal dimakan oleh istri, maka istri kita taat. Tapi kalau makanan itu makanan haram masuk ke dalam tubuh, maka dia akan mengalir menjadi darah, mengalir ke seluruh tubuh, mengalir ke jantung, mengalir ke hati, mengalir ke otak. Kalau makanan itu makanan haram, maka istrimu, maka keluargamu akan memikirkan yang haram-haram. Nauzubillah min dzalik. Makan biasa, berkawinlah yang halal, jangan maling, jangan ngambil awong. Berikan istrimu makanan yang halal. Sandal, pangan, papan. Sudah ini kaki kau brejo, setahun 2 tahun mungkin lah tinggal dengan orang tua. Sudah itu papan. Berikan istrimu rumah, ya, berumah dewek. Bisa, ya. Jangan nunggang yang tua terus. Yang ke papan, perhatian, perhatikan ini. Jangan selalu dicap kemian. Apa kabar dek? Sudah makan belum? Asal sudah begini, asal sudah jadi keluarga, datang ke ruang aku. Kemana dia? Nak balik, nak tidak, terserah. Jangan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, terakhir adalah pendidikan. Berikan dia pendidikan, berikan dia arahan. Kalau tidak sanggup, ajak pergi kondangan. Biar ada ceramah dia dengar. Jingok ke TV, biar ada kiai ngomong dia dengar. Pendidikan, arahkan, pendidikan. Ya, istrimu itu dididik, diarahkan supaya dia nurut, supaya dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada suami. Itu kewajiban suami. Nah sekarang kewajiban istri. Di dalam hadis riwayat Ahmad, "Iza sholatul mar'atus sholaha, wa iza shomat sahruha, wa hafizat farajaha, wa ata'at zaujaha." Yang pertama, kau rajin sholat baik kau. Yang kedua, laksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa hafizat farajaha, jaga kehormatanmu. Kalau di rumah jaga kehormatan, di luar jaga kehormatan, bahwa kau sudah punya laki. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, kau taat dengan laki. Apa yang dia mau ke laki, selagi itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turuti. Di akhir hadis itu adalah tadkhulul jannah min ayyi babin sa'at, masuk surga kamu dari pintu mana yang kau suka. Tinggal taatlah laki. Tapi kalau laki benar, ya. Tapi kalau laki ngajak tidak benar, boleh kita tidak taat. Nah itulah kewajiban suami, kewajiban istri. Ingat ya, ingat ya. Ada 4, ada 5. Terakhir, sudah nikahnya jangan lama-lama. Banyak masalah, ya. Banyak masalah Bapak Ibu. Sekali 2 kali rumah, sudah itu banyak masalah. Tak usah itu masalah itu jadi masalah. Si kok nak ngidup ke lampu, si kok nak mati ke lampu. Dak tertidur, cetak cetek. Kalau laki yang bijak, dia nak hidup lampu, benar? Kalau nak mati lampu, kau hidup dulu lampu, tidur dulu dia. Setelah dia tidur, baru mati lampu, kau belum tidur. Nah, kan? Itu masalah, tapi ada cara menyelesaikan masalah. Itulah. Kalau kau memasak bayam, awas jangan tercampur tepung. Jangan kau tiru tabiat ayam, bertelur 1 ribut sekampung. Ya, banyak kakek masalah, jangan dilempar ke keluar. Kakek ada masalah, berapa baik ngomong sini, tidak boleh. Ya, rahasia keluarga kau jaga. Saya kira cukup paham ya, apalagi tadi calon mempelai laki-laki sudah mengaji. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari itulah sambutan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Raden dari Desa Somator telah memberi pencerahan sedikit banyaknya kepada kedua mempelai. Tujuannya tidak lain tidak bukan
agar kedua mempelai bisa hidup yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk menutup acara kita, perjumpaan kita pada siang hari ini, yaitu pembacaan doa. Kami dalam hal ini kami minta kesediaannya kepada Dr. Andes Muhammad Haji. Kepada beliau dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa yukamasidaw ya Rabbana kama yaqadika mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fil awwalin, Allahumma salli fil akhirin, Allahumma salli ajma'in, Allahumma jam'na hadza marhuma wa tafarraqu min tafarraqu ma'hum wa la taj'al bina aw mahruma. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'ala wa khairul du'a wa khairul najah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairul haya wa khairul maman wa sabbitna wa sakil mawasina wa hakik imanina warfa' darna wa tablaghana jannah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah pernikahan berdua ini seperti pernikahan yaitu Nabi Adam dan Hawa. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah juga pernikahan beliau berdua ini seperti pernikahan Nabi Yusuf dan Siti Sarah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan juga pernikahan beliau berdua ini seperti pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan saudara Khadijah wa Aisyah Kubra. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah, semoga beliau ini berdua ini pernikahan ini yang berkah untuk mengakhiri kehidupannya, dimudahkan rezekinya, dijadikannya tenang menyertai rumah tangga ini. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya mewakili daripada tuan rumah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tersimpul bagaikan bidadari, duhai sengaja menjadi pengantin baru. Bangkai bunga padi kau selipkan di Aku
Ku cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu. Sampai aku tua, walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai.